membuat rumah tangga saja atau bikin kontrakan aja itu pakai biaya. Ya, apalagi di sebuah kota. PAD harus memiliki 500 miliar paling minimal. Nah, alhamdulillah untuk 6 kecamatan ini lebih daripada itu. Kami ini ibarat dalam rumah tangga. Kami ini anak-anak putra-putri yang sudah mandiri. Kami ingin pisah, ingin berumah tangga. Walaupun bapak kami juga mampu dan kaya, orang tua kami. Jadi gaspol. Nggak ada cerita itu yang namanya mundur, yang namanya berhenti, yang namanya sakit, jalan terus. Makanya dari sekian ratus pemekaran yang diajukan ke pemerintah pusat, insya Allah Tangerang Tengah ini berbeda dengan yang lain. Jumpa lagi di podcast Ainus Serpong. Sejak dideklarasi Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah, langsung tancap gas. Sekarang aspirasi masyarakat yang disuarakan BPP KTT kini sudah sampai di tangan Bupati Tangerang. Ini luar biasa. Nah, kita akan berbincang-bincang salah seorang tokoh dari BPP KTT. Dia adalah Nurdin Haim Satibi. Nah, sekarang sudah ada di studio. Saya langsung sapa aja pemirsa. Selamat datang Pak Nurdin. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemekaran. Mekar yes, makar now. Oh, mantap. Jadi itu salah satu tagline-nya ya. Betul sekali Pak Haji. Kita ingin mendengar seperti apa progres pembentukan Kota Tangerang Tengah saat ini. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi ini awalnya adalah gaungan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat Tangerang Tengah yang terdiri dari 6 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Legok, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa II, dan Kecamatan Palongan. Ya, dan alhamdulillah sampai hari ini dukungan terus bergulir, terutama dukungan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang persyaratan perundang-undangan untuk pemekaran sebuah wilayah. Di antaranya yaitu dukungan dari BPD dan LPM. Itu yang utama. Dan alhamdulillah itu sudah rampung untuk di wilayah Tangerang Tengah ini. Mereka alhamdulillah sudah mendukung secara aturan main ya, secara aspiratif. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala yang begitu berarti ya Pak Haji. Sampai hari ini sudah rampung dan itu sudah dituangkan dalam surat dukungan. Nah. Jadi ini kabarnya sudah sampai ke tangan Bupati gitu Pak? Betul sekali. 24 bulan Juni tahun 2022 kemarin, hari Selasa kami sudah antarkan dukungan kami, ya, serta kajian dari pihak kami, dari Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah yang dilakukan oleh tim kajian, terdiri daripada akademisi dari 20 doktor. Yang untuk mengkaji khusus pembentukan ini. Betul. Yang terdiri daripada penduduk yang ada di 6 kecamatan tersebut. Jadi tidak ada di sini akademisi atau tim kajian para dokter ini di luar daripada teritorial Tangerang Tengah. Jadi semuanya adalah warga masyarakat Tangerang Tengah yang antusias ingin wilayahnya itu ada pemekaran. Jadi kalangan cendekiawan ini justru datang dari warga Tangerang Tengah itu sendiri. Alhamdulillah. Wilayah yang akan dibentuk ini ya. Betul sekali. Jadi di BPP KTT ini betul-betul mengakomodir dari berbagai kalangan ya. Betul. Itu dideklarasikan November 2021 ya Pak? Betul. Pada waktu hari Minggu 21 November 2021, tempatnya di Taman Makam Pahlawan Arya Wangsakara. Ini
dideklarasikan November, 6 bulan kemudian konsep atau apapun namanya sudah ready dan udah masuk ke bupati. Ini luar biasa. Biasanya kan butuh waktu panjang. Itu gimana kinerja BPPT sendiri itu? Pertama, ini memang keinginan wilayah tersebut. Oke. Kenapa dasar keinginan? Karena pertumbuhan perkembangan wilayah Tangerang Tengah ini sangat luar biasa majunya. Masyarakatnya pun segera ingin mandiri, Oke. ya. Dan juga geografisnya itu sangat masuk kriteria. Kenapa saya mengatakan ini luar biasa? Dalam hanya 6 bulan sudah bisa menghasilkan merangkum aspirasi masyarakat untuk pemekaran wilayah. Karena saya dengar-dengar bukan hanya di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya pembentukan Tangerang Tengah, bahkan sebelumnya sudah bergaung usulan Tangerang Utara. Tapi sekarang kan belum ada kabarnya seperti apa. Nah, ini 6 bulan. Istilah saya tidak ada gigi mundur kali ini Presidium ini. Betul, Pak Haji. Jadi saya dan teman-teman ini terus menggaspol. Ya, tidak ada kata mundur. 24 jam kami bergerak. Di bawah imam saya lah gitu ya. Saya mengimaminya itu secara masif. Jadi gaspol. Nggak ada cerita itu yang namanya mundur, yang namanya berhenti, yang namanya sakit, jalan terus. Makanya dari sekian ratus pemekaran yang diajukan ke pemerintah pusat, insya Allah Tangerang Tengah ini berbeda dengan yang lain. Betul. Jadi kami hanya dengan 6 bulan ini sudah bisa membuktikan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Tangerang bahwa kami ini ibarat dalam rumah tangga, kami ini anak-anak putra-putri yang sudah mandiri. Kami ingin pisah, ingin berumah tangga. Walaupun bapak kami juga mampu dan kaya, orang tua kami. Ya, bukan faktor persoalan Kabupaten Tangerang, persoalan pelayanan, kurang pelayanan atau apa. Dari Kabupaten Tangerang sendiri sudah sangat luar biasa Pak Jaki ini. Membangun Tangerang, salah satunya untuk meningkatkan pelayanan juga bagus. Adanya jalan tol dan sebagainya. Namun di sisi lain 6 kecamatan ini sudah sangat relevan dan layak untuk mandiri mengurusi rumah tangga sendiri. Selain ini kegigihan Presidium, tapi memang juga kriterianya sangat memenuhi untuk dimekarkannya, Pak. Misalnya dari sisi kriteria pendapatan nanti, pendapat APBD-nya, lalu kemudian jumlah penduduk, gimana tuh, Pak? Ya, itulah makanya secara geografi dan monografi itu sudah memungkinkan, mengingat dari APBD PAD-nya saja. Oh, PAD. PAD untuk 6 kecamatan ini. PAD 6 kecamatan itu Pak Haji. Berdasarkan undang-undang, undang-undang pemerintah, itu PAD harus memiliki 500 miliar paling minimal. Untuk sebuah kota atau pemekaran, apakah kabupaten, apakah kota. Nah, alhamdulillah untuk 6 kecamatan ini lebih daripada itu. Lebih daripada amanat undang-undang. Gitu. Dan penduduknya pun sudah memungkinkan dari 6 wilayah ini. 6 wilayah itu. Sangat memungkinkan. Itu dari 6 wilayah ini berapa kira-kira? 6 wilayah ini 825.000 penduduk. Itu berdasarkan sensus 2021. Berarti untuk ke depan lagi lebih daripada itu. Jadi memang dari sisi kriteria tidak ada alasan lagi untuk dipertanyakan. Betul sekali. Tapi yang menarik, meskipun di gaspol istilah Pak Nurdin, tapi kan tentu tetap ada kendala. Nah, selama Anda memimpin Presidium ini, kendala terbesar yang Anda alami seperti apa? Dari kenabiannya saja itu Nabi Muhammad sampai ke Pak Jokowi itu kendala pasti ada. Iya kan? Justru kalau tidak ada kendala ini dipertanyakan. Iya, justru kalau tidak ada kendala ada apa? Ada apa? Nah, ini. Kalau persoalan itu coba dinamika perjuangan. Betul. Ya, alhamdulillah lah. Kendala apapun, dengan kekompakan kami, elemen Presidium ini dan Korcam serta Kordas dan Badan Otonom, itu kerjasama yang luar biasa, kompak. Alhamdulillah kompak. Kalau saya di sini mungkin kesimpulan saya Pak Haji, bahwa ini adalah sudah ada keriduan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Karena yang saya rasakan tanpa pemaksaan, tanpa diiming sebuah apapun, ini secara kompak, secara masif, kontinu, mereka itu sangat luar biasa. Ya. Berani berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi. Iya, betul. Itu. Alhamdulillah, Pak Haji. Kalau kita lihat komposisi presidium ini seperti Pak Haji sebutkan tadi, luar biasa. Dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi, tapi mereka bisa bersatu menyatukan keinginan. Iya. Nah, terus kemudian dalam formasi ini kan ada presidium. Tadi Pak Nurdin tadi menyebut apa? Korcam. Korcam itu apa? Jadi Korcam ini kami bentuk itu adalah perpanjangan tangan dari presidium, Pak Haji. Karena secara aturan main itu yang punya kewilayahan kan pasti wilayah kecamatan, ya. Yeah. Yang punya basis massa itu kan desa. Berarti ada Kordes, koordinator desa, kelurahan, yang namanya Korkel. Terus di kecamatan itu namanya Korcam. Karena mereka itulah yang bisa kerja secara sinergi langsung ke bawah, Pak. Jadi presidium telah membentuk Korcam, Kordes, Korkel, dan badan otonom. Itu mesin penggerak dari presidium. Oh, mesin penggerak. Sebagai mesin penggerak. Ya, jadi fungsi dari Korcam itu ya. Ya. Jadi di 6 kecamatan ini masing-masing ada Korcamnya yang menjadi mesin penggerak. Betul. Tapi begini Pak Haji, bicara soal presidium, kan di balik itu kan harus ada anggaran gitu ya. Ya. Nah, saya dengar-dengar Pak Haji ini rela mengeluarkan anggaran sendiri, misalnya untuk staf BPKTT ini sendiri. Apa betul itu Pak Haji? Iya, itu wajar. Kita sebagai leader, kita harus memiliki inisiatif yang lebih daripada teman-teman lain. Jadi namanya sebuah perjuangan kontribusi, itu sangat wajar. Yang namanya sebuah perjuangan itu pasti perlu pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan itu impossible, Pak Haji. Iya, apalagi ini membuat kota. Iya, Ya, membuat kota. namanya membuat kota, membuat rumah tangga saja atau bikin kontrakan aja itu harus pakai biaya. Ya, apalagi di sebuah kota. Sekarang istilah saya bola sudah ada di tangan bupati. Karena kalau kita bicara soal pemekaran ataupun pembuatan kota baru, Pak, setidaknya ada 4 tahap. Ya. Aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk atau perwakilan presidium. Lalu kemudian rekomendasi bupati, rekomendasi tingkat 1, lalu kemudian pusat. Nah, sekarang bola ini sudah ada di bupati, artinya sudah di tahap kedua. Artinya apa? Presidium ini justru baru mulai harus bekerja keras. Karena ini terkait dengan sosialisasi. Apa benar gitu Pak Haji? Betul sekali Pak Haji. Jadi kami ini sudah di putaran kedua. Sekarang bola itu memang sudah ada di tangan Pak Bupati. Oke. Ya, tinggal bagaimana Pak Bupati dengan caranya, dengan aturan mainnya, karena kami juga terbatas pengetahuan, itu hak beliau. Ya semoga sajalah Pak Bupati bisa, Pak Bupati sendiri bisa memperjuangkan aspirasi kami untuk ke tingkat berikutnya. Kami hanya sifat mendoakan saja dan berharap agar apa yang direncanakan oleh semua pihak, terutama ajuan kami ini, usulan kami, ada responsibel dari pihak pemerintah, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Ini bicara soal pemekaran wilayah memang selalu menarik. Di berbagai tempat tidak jarang diwarnai berbagai konflik. Tapi kalau kita melihat perjalanan rencana atau persiapan pemekaran kota di Kabupaten Tangerang ini bisa masuk ke putaran kedua, meminjam istilahnya Pak Nurdin. Tapi kita stop sejenak, nanti kita lanjutkan. Berarti ibarat sebuah dagangan, ya. Ketika dagangan ini ada yang melirik, ada yang menawar, ini kan marketnya berarti bagus, ya kan? Ketimbang sama sekali tidak dilirik. Tidak ada yang melirik. Siapa nanti yang mau jadi PLT ataupun siapa yang jadi imamnya, kami hanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah pemimpin untuk Tangerang ini yang amanah.
Tadi kita bicara soal sosialisasi, karena ini salah satu kunci yang harus dimainkan oleh Presidium. Sekarang saya ingin tanya ke Pak Nurdin, bentuk sosialisasi yang disiapkan kira-kira seperti apa? Istilah saya begini Pak, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti apa kira-kira dari 3 kategori ini? Ya, terima kasih Pak Haji. Untuk sosialisasi itu memang ada 3 tahapan. Untuk jangka pendeknya kami mengadakan kegiatan melalui badan otonom. Jadi badan otonom itu hubungannya secara vertikal. Ya, dengan Pertiwi itu khusus ibu-ibu, komunitas ibu-ibu yang ada di Tangerang Tengah. Setiap kecamatan kami bentuk. Ya. Jadi mereka mengadakan seperti sosialisasi kegiatan pengajian atau senam lain sebagainya. Mereka terus bergerak dengan kami bekali seragam. Jadi seragam itu seperti kaos, seperti baju, kerudung, ya itu dengan logo BPPKTT untuk membantu sosialisasi di masyarakat. Untuk jangka menengahnya itu kami adakan juga penyuluhan-penyuluhan dari keormasan, kemahasiswaan dan lain sebagainya kami lakukan di kadang-kadang di tempat umum atau di tempat bisnis, di kafe dan sebagainya. Kami adakan juga termasuk di hotel, kami adakan sosialisasi untuk diperluas dan sebagainya. Itu kami lakukan. Dan rencana untuk jangka panjangnya dalam sisi pengembangan ekonomi untuk anggota kami sendiri. Itu untuk jangka panjangnya. Melalui koperasi atau apa, kami lakukan itu. Ya, Pak Haji. Dan saya kira salah satu juga yang menarik adalah diskusi seputar pembentukan Kota Tangerang Tengah yang melibatkan semua pihak. Juga itu menarik menjadi bagian dari sosialisasi. Maksud saya melibatkan 4 pilar ini, Pak Haji. Betul. Rencana ke depan, insya Allah kami akan siapkan. Jadi akan adakan diskusi panel antara 4 pilar, eksekutif, legislatif, pengusaha, dan dari unsur presidium, dari pihak pengusaha maupun dari pihak eksekutif sendiri supaya lebih respon, supaya lebih tahu dan merespon kami dan pergerakan ini. Kalau Kota Tangerang Tengah ini terbentuk, tentu implikasinya banyak. Terutama maksud saya dampak positifnya. Kalau menurut Pak Haji, kira-kira dampak positif terhadap dunia usaha ini seperti apa? Untuk Tangerang Tengah ini sangat berpotensi sekali, prospektur ke depannya sangat bagus. Terutama untuk para pengembang yang ada di wilayah Tangerang Tengah ini, sangat luar biasa dampaknya buat mereka. Betul. Terutama untuk pelayanan. Ya, untuk pelayanan mereka, terutama dalam rangka usaha mereka, karena mereka di mayoritas di sini yaitu properti, Pak Haji, perumahan. Properti. Ya, mudah-mudahan saja mereka juga ada responsibel dengan kami, bisa juga melirik kami dan juga membantu kami. Karena apa? Kita tidak bisa 100% menggantungkan kepada pihak Pemda atau pemerintah, tapi pemerintah pun bagaimana tergantung elemen di masyarakatnya. Betul. Nah, kami di sini ya perlu dibantu terutama masalah sosialisasi. Salah satu contoh yang mungkin bagi pengembang itu tidak jadi persoalan ya, untuk masalah pembiayaannya. Videotron itu kan bisa saja sebagai alat sarana membantu kami, ya kontribusilah katakan dari pengembang. Untuk hanya 10 atau mungkin 20 detik, menayangkan pemberitaan kegiatan-kegiatan kami. Itu salah satu bukti kontribusi dari pengembang terhadap lingkungannya sendiri atau wilayahnya sendiri yang akan memekarkan diri gitu ya. Itu salah satu contoh lah. Saya kira sangat efektif. Kita lihat di sini kan
hampir di berbagai sudut kota ini, di pusat perbelanjaan, Titik-titik keramaian. titik-titik keramaian itu nggak usah semenit, 10 detik lah ya. Ya. Saya kira kalau misalnya memang kebutuhannya terwakili, saya kira tidak ada alasan bagi dunia usaha untuk tidak membackup sosialisasi, karena ini toh untuk mereka ke depan ya. Ya. Jadi saya di sini berharap Pak Haji ya, dalam konteks pemekaran Tangerang Tengah. Jadi bukan hanya elemen masyarakat saja yang dibawa, betul. namun elemen masyarakat yang dibungkus yang namanya pengusaha yang ada di Tangerang Tengah ini ya mestinya ya harus respect dan responsibel. Seharusnya. Ya. Karena ini sangat dominan. Ini dampaknya itu luar biasa, terutama untuk pengusaha, untuk pengembang. Untuk pengembangnya. Iya. Betul. Untuk meningkatkan pelayanan terutama ya. Dari perubahan status, Bapak dari kabupaten menjadi kota. Mungkin dari segi nama juga udah lebih keren kali ya. Bukan lagi Tangerang tapi Tangerang Tengah. Iya. Artinya apa? Orang sudah bicara soal Tangerang Tengah langsung fokus bahwa ini adalah daerah bisnis. Kira-kira. Betul sekali Pak Haji. Contohnya, khusus di kecamatan saya, itu kecamatan Pagedangan. Iya. Luas teritorialnya itu arealnya 6.000 hektar. Itu sudah dikuasai oleh pengembang 4.000 lebih. Sudah otomatis. Penduduknya di situ itu udah puluhan ribu. Penduduk pendatang ini urban. Ya. Kalau mereka menamakan KTP atau NPWP-nya desa atau kampung, desa, ya kan? Nah, ketika ada perubahan menjadi perubahan kota Tangerang Tengah, di situ kan nanti mereknya itu tulisannya itu menjadi kelurahan kota Tangerang Tengah, kan mungkin tambah keren, menambah animo para investor atau peminat perumahan-perumahan itu. Tapi BPKTT ini sendiri sudah melakukan sosialisasi terhadap dunia usaha? Saya akui sampai hari ini memang belum. Kami fokus kepada menjalankan amanat undang-undang. Konsep kajian tadi itu. Ya, jadi pertama konsep kajian secara komprehensif, berikut dukungan dari BPD dan LPM itu yang terpenting. Yang berdasarkan undang-undang itu kami kejar. Syarat utama. Ini menarik soal sosialisasi terhadap dunia usaha. Seperti Pak Nurdin tadi ungkapkan bahwa pengembang-pengembang di sini begitu besar perannya. Saya kira bukan hanya sosialisasi, jangan-jangan mereka juga butuh memberikan input untuk bagaimana seharusnya pengembangan Kota Tangerang Tengah ini. Ini kan akan semakin menarik. Yeah. Artinya kita juga perlu dengar kira-kira kalau ini terbentuk atau ada usulan-usulan lain, saya kira itu juga salah satu poin yang menarik, Pak. Ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Iya. Iya. Karena mereka sibuk dengan bisnis, sibuk dengan usahanya, ya kami maklum. Nah, pada prinsipnya Pak Haji, siapapun, apakah itu pribadi maupun lembaga atau pengusaha, manusia itu ingin diakui keberadaannya dan ingin dihargai. Betul. Ketika kami mengakui bahwa mereka ada di wilayah teritorial Tangerang Tengah, mereka pelaku pengusaha, kami hargai, ya mungkin mereka juga akan ada feedback sama kami. Jadi memang semua pihak harus terlibat. Terus bagaimana dengan moratorium? Ini kan untuk pemekaran wilayah masih berlaku moratorium ini. Iya. Bagaimana pandangan Pak Nurdin? Betul Pak Haji. Bagaimana kondisi moratorium? Ini pemekaran ini terus salah satunya Tangerang Tengah itu belum pasti nasibnya. Nah, persoalan nasib atau keputusan itu kan ada di pemerintah pusat. Betul. Ya. Walaupun maaf, tingkat kabupaten maupun provinsi sudah benar-benar ngotot minta segera dimekarkan, itu kan kebijakan ada di pusat. Terutama di DPR RI, Komisi 2, ya, dan di kementerian, ya, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini, itu kan yang punya wewenang tentang buka atau tidaknya moratorium. Itu haknya pusat. Betul. Tapi BPPKTT sendiri tetap harus jalan sesuai dengan koridor yang ada, mempersiapkan
Dan apalagi ada beberapa alasan tersendiri yang memungkinkan untuk wilayah Kota Tangerang Tengah ini, Pak ya. Ya. Artinya begini, kalau kita bicara moratorium pemekaran wilayah itu kan dasarnya apa? Beberapa tahun lalu itu terjadi euforia. Wah, semua orang mau bikin wilayah baru. Belum tentu memenuhi syarat. Nah, mungkin ada perkecualian. Nah, betul. Betul, Pak Haji. Karena kita lihat bicara soal kota, sebenarnya secara faktanya ini sudah kota. Ya, kita misalnya sebut aja BSD mengklaim sebagai smart city. Ini kan pertama di Indonesia dan itu udah terwujud. Betul. Nah, tinggal bagaimana secara administrasi kali, Pak. Itu mungkin satu alasan yang menarik. Pertama, salah satu alasan moratorium itu kan jangan sampai membebani APBN. Itu diantaranya. Iya. Mampukah wilayah tersebut menghidupkan wilayahnya sendiri Betul. dan memenuhi syarat undang-undang yang nomor 23 tadi? Iya, iya. Bahwa PAD-nya itu harus di atas rata-rata atau di atas standar. Nah, alhamdulillah untuk Tangerang Tengah ini PAD-nya juga bisa menghidupkan pemerintah sendiri. Bisa menggaji dari mulai ASN-ASN-nya untuk di pemerintahan Kota Tangerang Tengah dengan hasil PAD-nya. Berikutnya, potensi wilayah. Untuk potensi wilayah yang tadi itu bahasa ada pengecualian. Ini untuk pengecualian untuk Tangerang Tengah, insya Allah Pak, itu udah masuk kriteria yang sangat luar biasa. Iya, iya. Ya, gitu. Iya. Nah sekarang untuk Tangerang Tengah pun, saya rasa ini menurut kami, Iya. ya, ini sudah layak untuk dibuka. Karena dari segi syarat dan prasyaratnya sudah cukup. Pertama, kami juga sudah mengklaim bahwa Tangerang Tengah ini dengan motonya adalah untuk jadi kota mandiri, religi, dan digital. Digital. Kenapa bicara digital? Di seluruh Indonesia, antero jagat, selain Jakarta atau Jabodetabek, Tangerang Tengah ini juga udah pusat digital. Pusat ini. Seluruh dari 49 desa dan kelurahan ini udah diterlayani oleh digital. Kan suatu luar biasa. Dan wajar kan kami tidak impossible, kami tidak mimpi. Layakkah Tangerang Tengah digunakan? Sangat layak. Siapa yang tidak bicara layak? Iya, iya. Itu aja. Berarti kalau dianggap tidak layak berarti dia kuper. Dia tidak tahu Tangerang Tengah. Begitu barangkali. Iya, iya, iya. Begitu Pak Haji. Nah, bukan sekedar itu, dia juga kota internasional sekarang. Ya, pusat bisnis dunia. Pusat bisnis. Kita lihat Apple ada kantornya di sini. Betul. Oh, University ini ada cabangnya sini. Ya, betul. Perusahaan-perusahaan kelas dunia juga berkantor di sini. Ini jadi memang tidak ada alasannya. Ya. Nah, sekarang begini Pak Haji. Kita ini menarik untuk mendengar tanggapan Pak Haji. Bahwa pemekaran wilayah atau pembuatan kota baru itu ada selentingan bahwa itu untuk kepentingan elit politik. Karena bagi elit politik itu sebuah berkah. Ya. Nah, gimana Pak Haji menyikapi selentingan itu? Buat kami tidak jadi persoalan. Ya, kami jalan tetap fokus kepada pergerakan untuk menggulirkan pemekaran Tangerang Tengah ini. Persoalan elit politik, yaitu sah-sah saja hak mereka. Ya, berarti ibarat sebuah dagangan, ya. Ketika dagangan ini ada yang melirik, ada yang menawar, ini kan marketnya berarti bagus, ya kan? Ketimbang sama sekali tidak dilirik. Tidak ada yang melirik. Iya, itu saja bagi kami. Persoalan siapa nanti yang mau jadi PLT ataupun siapa yang jadi imamnya, kami hanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah pemimpin untuk Tangerang Tengah ini yang amanah. Ibarat dagangan, ini dilirik orang, artinya barang bagus. Ya. Tapi karena mulai dilirik-lirik, kabarnya WA Pak Nurdin ini sudah ramai orang yang nanya-nanya gitu. Ya. Ya, tapi kan wajar saja. Artinya wajar. ya paling tidak ingin berkenalan siapa sih presidium itu. Ya, betul Pak Haji. Ya. Saya akui itulah. Kalau saya kesimpulannya apa? Oh, berarti
Ini membuat semangat saya, Pak. Yang saya lagi sakit, saya lagi lemah, berjuang karena kelelahan, kecapean. Ya timbul, Pak, semangat. Iya. Timbul lagi semangat saya untuk berjuang. Jadi saya manfaatkan itu untuk menciptakan semangat saya bangkit kembali. Dan ini tugas kita kembali kepada fungsi kita saja. Bahwa kita adalah tim yang menggerakkan pengusulan aspirasi. Pemekaran. Yeah. Selanjutnya itu bagaimana Pak Bupati kita, anggota dewan kita, maupun dari pihak gubernur kita. Yeah. Kayak kita kembalikan ke beliau-beliau selaku yang punya wewenang di negeri ini. Luar biasa menurut saya. Itu yang benar sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi. Bagaimana mengantarkannya dengan harapan siapapun yang terpilih amanah sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena apa, Pak? Pertama memang saya senang berorganisasi. Landasannya itu saya tidak ada tujuan lain. Karena saya senang aja hobi berorganisasi. Dan niat saya apa? Niat saya pastabiqul khairat. Jadi bagaimana saya menciptakan sebuah peluang untuk orang banyak. Biarlah di situ Tuhan itu biar tersenyum dengan saya. Jadi saya punya kepuasan tersendiri. Yeah. Salah satu pernah saya lakukan zaman Tangerang Selatan. Oh, ya. Nah, kabarnya Bapak juga terlibat pembentukan awal ya, Pak? Ya. Bisa cerita sedikit? Dulu tahunnya saya juga hampir lupa. Ya. Saya tuh awal adalah deklarator dari Bakor Cipasera. Itu putra-putra Pagedangan yang dikomandoi oleh saya sendiri. Jadi kami membuat Bakor Cipasera. Berikutnya dibantu oleh Pak Margiono. Itu awalnya kami dulu sebagai pendiri, penggerak, penggagas. Gotong royong sama teman-teman dari Tangerang Selatan. Karena kami terpisahkan oleh teritorial, pembatas teritorial saja. Sungai Cisadane. Jadi Cisauk dan Pagedangan itu tidak masuk karena batas wilayahnya yang disepakati oleh kementerian. Sampai sekarang kan itu yang menjadi pembatas antara kabupaten dengan kota Tangerang Selatan. Ya, betul. Jadi Tangerang Selatan itu dibatasi oleh Sungai Cisadane. Kalau untuk Tangerang Tengah itu pun sama. Batas selatannya itu adalah Sungai Cisadane. Kalau tidak salah untuk baratnya itu dibatasi oleh Sungai Cimanceri kalau nggak salah. Batas-batas wilayahnya. Dan itu dikembalikan lagi kepada pemerintah yang punya wewenang. Batasannya di mana nanti pihak pemerintah lah yang menentukan. Ya, kalau untuk selatannya itu udah pasti harga mati itu batasnya batas Bogor, Pak. Bogor. Kabupaten Bogor. Kalau utaranya batasnya dengan Kota Tangerang. Kota Tangerang, baratnya Kabupaten Induk. Begitu. Pak Nurdin, ini menarik sekali. Kita berharap bahwa perjuangan ini harus terus bergulir. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah apa harapan Bapak bila kota Tangerang Tengah ini terbentuk kelak? Paling utama, peningkatan pelayanan untuk masyarakat itu diutamakan kesejahteraannya. Lebih ya, diantaranya itu Pak. Terus juga saya berharap SDM yang ada di Tangerang Tengah juga itu juga perlu dia perhatikan. Dan dari mulai sekarang saya berharap memperhatikan diri sendiri. Karena di Tangerang Tengah ini Pak, potensi SDM-nya sangat luar biasa. Itu diantaranya. Di samping lebih mensejahterakan pelayanan masyarakat, itu yang utama. Ya. Dan saya sangat optimis. Walaupun saya bukan pakar di bidang itu, ya, tapi saya sangat optimis, Pak. 825.000 penduduk Tangerang Tengah ini kurang lebihnya itu tercover kesejahteraannya, lebih tercover daripada yang sekarang, karena lebih lebih fokus untuk 6 kecamatan ini dari hasil PAD-nya, jadi untuk mengurusi warga 6 kecamatan saja. Sudah otomatis dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, seperti pelayanan rumah sakit juga
untuk masyarakat, terutama masyarakat di bumi yang masyarakat di kampung, ya, itu supaya lebih lebih fokus dan lebih mantap lagi lah gitu Pak. Ya, Pemirsa, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang dengan Nurdin HM Satibi, nahkoda dari BPP KTT. Tantangannya memang luar biasa, tetapi seperti yang dia katakan tadi, gaspol, wah ini tidak ada gigi mundur lagi. Dan itu sudah dibuktikan, dalam waktu 6 bulan bisa menggolkan konsep atau kajian dari pembentukan kota Tangerang Tengah. Sekarang saya meminjam istilah Pak Nurdin bahwa pembentukan kota Tangerang Tengah sudah dalam putaran kedua. Artinya apa? Sudah di tangan pemerintah kabupaten. Karena tahap berikutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten, maka akan naik rekomendasi ke tingkat 1. Lalu kemudian ke pusat. Memang di pusat masih ada kemungkinan kendala, tapi juga tidak menghambat untuk berkegiatan atau melakukan aktivitas bagi DPP KTT. Karena moratorium ini bisa saja terjadi atau dibuka di Karangtengah. Harapannya seperti itu. Dan yang terpenting, BPP KTT sekarang fokus pada sosialisasi. Sosialisasi ini mencoba untuk mewujudkan atau melibatkan semua pihak. Dan terpenting di sini adalah bagaimana kalangan dunia usaha juga bisa terlibat penuh. Karena kalau kota Tangerang Tengah ini terbentuk, maka implikasinya terhadap dunia usaha secara positif akan banyak sekali. Saya kira untuk saat ini podcast kita cukup sampai di sini. Tangerang Tengah Jadi.